Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Naditya Devon Prayoga. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Tutul. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya bercerita tentang Ashabul Kahfi, kisah para pemuda saleh penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan serta pembuktian hari kiamat bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sudah ditentukan. Pada zaman dahulu, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, Raja Dicyanus juga sangat kejam. Ia menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang tidak mau, dia akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada beberapa orang yang tidak suka dengan kepemimpinan sang raja. Mereka adalah 7 pemuda saleh yang hanya mau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi sang raja memaksa kita untuk menyembah berhala-berhala itu. Benda mati itu aku tidak suka. Ya, aku juga. Apalagi sang raja tidak segan membunuh siapapun yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana kalau kita pergi mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu, kita meninggalkan negeri ini? Ya, aku setuju dengan usulmu itu. Itu yang sangat bagus. Ya, kami setuju. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi agar tidak ada yang melihat. Keesokan harinya, 7 pemuda saleh itu meninggalkan negerinya dengan bersemangat. Mereka yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari kezaliman sang raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah gua yang cukup besar dan tampak sudah tua. Sebaiknya kita beristirahat saja di dalam gua ini sebentar. Apa kau yakin? Apakah di dalam sana aman? Tenanglah, biarkan saja aku yang memeriksa ke dalam. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, pemuda itu keluar dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda itu masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu tertidur, Allah tunjukkan kuasanya dengan menidurkan mereka selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Tak lama kemudian 300 tahun pun berlalu. Allah membangunkan para pemuda itu dengan tubuh yang utuh seperti saat mereka sebelum tertidur. Wahai saudaraku, berapa lama kita tertidur? Kurasa sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Tiba-tiba terdengar suara perut keroncongan. Aku lapar. Apakah tidak ada makanan untuk kita makan? Tenanglah saudaraku, aku akan pergi ke pasar untuk membeli beberapa makanan. Aku akan ikut denganmu. Pemuda itu pergi ke pasar.
Tak lama kemudian, saat mereka tiba di dalam pemukiman, mereka sangat terkejut melihat bangunan dan pakaian yang digunakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali ini mereka melihatnya. Akhirnya mereka sampai di sebuah pasar dan mereka menuju ke penjual roti gandum dan buah anggur. Wahai anak muda, apa yang kau butuhkan? Kami membutuhkan beberapa roti gandum dan beberapa anggur. Penjual itu menyerahkan pesanan pemuda itu dengan wadah gerabah yang besar. Pemuda ke satu mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang yang diberikan pembelinya. Uang apa ini? Ini seperti uang zaman dahulu. Dari mana kalian mendapatkannya? Maksudku, dari mana kalian berasal? Sebenarnya aku baru kali pertama ini melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu tampak bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Sepertinya itu uang dari zaman dahulu. Jadi, apakah kita sudah tertidur bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum bertambah bingung mendengar percakapan penjual pembelinya. Tanpa sadar, ketiga mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar, para pemuda ini langsung bergegas meninggalkan pasar. Wahai penjual gandum, siapakah pemuda itu? Aku juga tidak tahu. Tapi dari pakaian yang mereka gunakan dan uang yang mereka bawa, mereka adalah orang dari abad-abad yang lalu. Dan aku juga mendengar bahwa mereka sudah tertidur beberapa abad-abad yang lalu. Apa? Kalau itu yang benar, tidak akan mereka akan hidup sampai sekarang. Bagaimana kalau kita laporkan saja kepada sang raja perihal pemuda asing itu? Benar, ayo kita laporkan kepada sang raja. Seorang penjual gandum dan satu penduduk datang menghadap sang raja untuk melaporkan kejadian tadi di pasar. Sang raja mendengar berita itu dan menyuruh pasukannya untuk mengejar sang pemuda sampai ke dalam gua. Sesampainya di dalam gua, pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negerinya untuk melapor kepada sang raja. Saat mendengar laporan dari pengawalnya, sang raja meminta pengawalnya untuk mengajak dia ke gua yang ditinggali oleh pemuda itu. Sesampainya di depan gua, mereka melihat anjing besar yang mati di depan gua. Sesampainya di dalam gua, pengawal dan raja melihat bahwa ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astaghfirullahaladzim. Ucap sang raja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-21. Dan demikianlah kami perlihatkan manusia mereka agar tahu bahwa janji Allah benar.
dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda saleh penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah SWT memberikan beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan meskipun nyawa taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang memperjuangkan keimanannya. Dan ketiga, sebaiknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.